Eh, Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Land Talk, podcast yang membahas segala persoalan di bidang energi dan lingkungan. Tahun 2021 ini dibuka dengan berbagai bencana alam. Berdasarkan data dari BNPB per 21 Januari, bencana hidrometeorologi masih mendominasi, antara lain banjir, longsor, dan puting beliung. Sebanyak 185 bencana terjadi sepanjang 1 Januari hingga 21 Januari 2021. BNPB sendiri merinci ada sebanyak 127 bencana banjir, 30 tanah longsor, 21 puting beliung, dan sisanya adalah gelombang pasang dan gempa bumi. Bencana itu turut mengakibatkan 91 jiwa meninggal dunia karena gempa bumi, 41 karena tanah longsor, dan 34 karena banjir. Nah, episode kali ini kita akan membahas tentang bencana alam yang pada awal tahun tersebut di Indonesia. Sebelum itu, saya turut berbelasungkawa atas kejadian ini dan semoga kita semua diberi ketabahan atas situasi yang sangat berat kali ini. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa saat ini sebagai juru kampanye iklim dan energi di Greenpeace Indonesia. Perkenalkan teman-teman, Mbak Hindun Mulaika. Ya, Eh, halo semuanya. Oke, gimana Mbak? Apakah sehat-sehat nih? Alhamdulillah sehat. Kantor juga tutup sih selama pandemi ini, jadi memang nggak kemana-mana, sama kayak anak. Oke, nah yang pertama mungkin kita berkenalan dulu nih lebih dekat dengan Mbak Hindun. Udah berapa lama nih Mbak di Greenpeace Indonesia itu sebagai juru kampanye ataupun jabatan sebelumnya mungkin kalau ada. Ya, saya di Greenpeace sebenarnya udah lumayan lama ya, udah kayak dinosaurus nih, udah 10 tahun. Oh, Tapi memang selama 10 tahun saya juga lebih banyak, kerjanya di isu iklim dan energi gitu ya. Jadi mulai bicara terkait dengan energi itu kalau kita konsentrasinya memang lebih ke, transisi energi. Jadi bagaimana sebenarnya, ketergantungan kita yang sangat tinggi terhadap energi fosil khususnya, di sektor kelistrikan gitu ya, itu sebenarnya bisa bertransisi dengan cepat gitu, untuk penggunaan energi terbarukan. Karena memang, eee, kerusakan lingkungan dan kerusakan ekologis tidak bisa menunggu ya, gitu. Dan seperti yang tadi dijabarkan dampaknya sudah sangat terasa, gitu. Jadi ya memang most likely selama 10 tahun kerjaan saya berputar-putar di sana, lebih banyak Wah, mendalami isu iklim dan energi. nah itu dia teman-teman tadi. Jadi cukup cukup lumayan lama berarti ya Mbak ya, 10 tahun loyal sama Greenpeace itu dan nggak berhenti-berhenti untuk Tah mengkampanyekan energi dan lingkungan iklim. Nah, mungkin episode kali ini saya awali dengan satu pertanyaan ya yang agak general di awalnya dulu. Nah, sebenarnya apa sih penyebab bencana-bencana ekologis atau hidrometeorologi yang terjadi di Indonesia itu sendiri secara general, Mbak? Karena kan banyak nih yang bilang banyak yang tuding bahwa soal ini karena masifnya pembukaan lahan. Tapi di satu sisi ada versi lain yang mengatakan bahwa ini tuh karena curah hujan ekstrim. Nah, gimana nih Mbak? Menurut pendapatnya Mbak Hindun gimana nih? Ya, jadi sebenarnya ini, bisa dilihat menjadi, 2 hal yang memang berjalan secara paralel gitu ya. Dalam arti seperti ini, bahwa memang iklim kita memburuk gitu, krisis iklim terjadi dengan curah hujan yang kemudian intensitasnya menjadi lebih tinggi, dengan, intensitas badai yang juga terjadi lebih sering, let's say, katakan seperti di Filipina gitu ya, itu mereka mengalami badai topan itu dengan kekuatan yang sangat besar atau skala yang sangat tinggi itu sekarang hitungannya sudah menjadi lebih sering gitu. Jadi, eee, secara anomali iklim mau nggak mau memang ya itu terjadi gitu dan kita lihat, misalkan seperti banjir Jakarta yang kita alami di, awal tahun kemarin ya, awal tahun lalu, itu juga karena kita mengalami sebuah intensitas, hujan yang begitu besar gitu, yang
justru terbesar selama beberapa dekade terakhir gitu. Jadi kita mau tidak mau harus mengakui memang anomali terjadi, anomali cuaca itu terjadi gitu, dan ini disebabkan oleh memang pemanasan global gitu. Jadi sedikit banyak itu terpicu di sana. Tetapi kemudian, kalau kita bicara anomali iklim gitu ya, atau anomali cuaca, yang saat ini terjadi atau, biasanya kita juga bilangnya bahasanya apa tuh nyebutnya, eee, cuaca ekstrim gitu ya, cuaca ekstrim, anomali cuaca gitu. Nah, tapi juga pada saat memang kondisi iklim sudah memburuk, yang kemudian menjadi layer keduanya adalah kita tidak siap juga secara adaptasi. Kenapa? Karena memang lingkungan kita sudah rusak, gitu. Jadi pada saat intensitas curah hujan terjadi begitu tinggi dengan waktu yang cukup lama, mau tidak mau kita sendiri nggak punya daya tahan lingkungan, daya dukung lingkungan nggak ada. Kenapa? Karena hutannya juga udah gundul, misalkan. Karena memang, lahannya sudah beralih jadi, lubang-lubang tambang. Jadi kita sendiri tuh nggak punya tameng. Nah, akhirnya bencana yang terjadi kemudian menjadi lebih buruk, seperti itu. Jadi istilahnya dampaknya tuh 2 kali lipat nih gitu. Tetapi, jadi satu hal yang harus kita sadar bahwa krisis iklim itu memang nyata terjadi dan itu dialami. Yang membuat kemudian dampak bencananya menjadi jauh lebih buruk di Indonesia ya karena ekosistem kita, lingkungan kita sendiri juga udah rusak, jadi kita nggak punya daya tahan nih, gitu. Nah, kita kan belajar geografi ya dari kecil gitu, curah hujan satu hal, tapi ya kemudian kalau kita nggak punya hutan, ya jelas itu akan memperburuk memperburuk bencana yang terjadi gitu lah. Ini penyerapannya catchment areanya di mana gitu, pada saat misalkan, 50% dari das gitu ya, atau daerah aliran sungai sebenarnya sudah tidak tertutup oleh hutan gitu, yang dulunya dia sebenarnya adalah hutan gitu. Sedangkan topografinya kan memang topografi yang harusnya forested area ya, jadi yang banjir sekarang itu memang area datar dan ada di lembah. Jadi kalau dia tidak dilindungi gitu, ya udah pasti bencananya akan berkali-kali lipat gitu terjadinya. Nah, Begitu Mas Iqbal. bicara soal ini Mbak, hutan dan lain sebagainya. Nah, kita telah mengumpulkan data nih, dan kita, spesifik mungkin ke Kalimantan Selatan ya, banjir di Kalimantan Selatan. Nah, dalam kurun waktu 10 tahun dari 2010 sampai 2020, ternyata ada penurunan luas hutan di Kalimantan Selatan. Hutan primer berkurang 13.000 hektare, hutan sekunder berkurang sebesar 116.000 hektare, dan sawah berkurang sekitar 146.000 hektar, dan semak belukar berkurang 47.000 hektar. Ini sumbernya dari LAPAN. Nah, eh, dikaitkan dengan itu, dengan banjir di Kalimantan Selatan. Jadi memang teman-teman, ada terjadi pengurangan lahan secara signifikan. Nah, tapi saya kemarin sempat baca nih, Mbak, eh, dari seluruh penurunan luas hutan itu dari rentang waktu 2010 sampai 2020, ternyata yang terbesar terjadi cuma di awal-awal, hampir sekitar 55% terjadi pengurangan luas hutan. Nah, di beberapa tahun terakhir yang terdekat ini itu, cenderung pengurangan luas hutannya itu semakin sedikit. Nah, ini sebagai statement dari pemerintah terhadap kenapa banjir di Kalimantan Selatan itu hanya disebabkan oleh curah hujan ekstrim saja dan anomali cuaca. Karena menurutnya adalah pengurangan luas hutan itu terjadi di beberapa tahun lalu dan saat ini sudah terjadi banyak reboisasi dan lain sebagainya. Gimana pendapat Mbak Indung soal ini? Iya, jadi kalau, kita juga mengacu sebenarnya data yang kita punya sebenarnya juga hampir sama ya, nggak jauh beda dengan datanya LAPAN. Jadi kalau, dari analisa data spasial kita, khusus untuk Das Barito saja sebenarnya forested area-nya itu sudah di bawah 50%, jadi kurang lebih hanya 48 gitu ya. Sedangkan kalau kita bicara Das Maluka yang posisinya lebih bawah lagi, itu bahkan forested area-nya lebih rendah lagi, hanya 0,98 atau 0,97 gitu, bahkan nggak sampai 1% gitu. Jadi konteksnya adalah pembukaan lahan ini memang sudah terjadi secara masif selama 1 sampai 2 dekade ke belakang gitu. Dan ini bukan sesuatu yang kemudian, dihentikan oleh pemerintah tuh maksudnya gini, misalkan
dibilangnya oke moratorium, tapi pada saat moratorium tuh tetap terjadi pemberian, izin konsesi gitu, tetap terjadi sebenarnya, pelepasan lahan atau, izin pinjam kawasan hutan gitu, padahal sebenarnya statusnya sudah moratorium sawit misalkan. Nah belum lagi kalau kasusnya tambang batu bara, nah pertambangan batu bara ini izinnya tidak pernah ada moratorium. Jadi sebenarnya dia akan terus-menerus, eee, dikeluarkan izin itu gitu. Nah, kalau misalkan memang pemberian izinnya itu masif sekali misalkan, dalam 1 dekade itu justru di awal-awal, tapi kan paling enggak kerusakannya sudah masif dan itu adalah kerusakan yang sebenarnya udah tidak bisa lagi kita undo gitu ya, kita perbaikin gitu, kontrol Z itu udah nggak bisa. Lah 50% kawasan hutan hilang, ya itu ya apa jadinya gitu. Nah, di situ sebenarnya kita juga melihat, begini, yang harus diamati juga adalah harusnya terjadi evaluasi gitu ya, atau analisa yang menyeluruh terhadap daya dukung dan daya lingkungan. Nah, pada saat daya dukung dan daya lingkungan ini memang sudah merosot tajam gitu ya, disitulah sebenarnya resiko terhadap, bencana besar itu akan terjadi. Nah, ini kan evaluasi ini tidak pernah ada. Selalu dianggapnya bahwa, "Oh, masih bisa kok." Karena itu kemudian hutan dibuka terus, lahan, apa namanya, izin konsesi diberikan terus, gitu. Padahal padahal sebenarnya kalau mau dianalisa, oh ternyata daya dukungnya udah nggak kuat nih, gitu. Oh kita kehilangan 50% dari, forested area aja sebenarnya kita udah nggak mampu, gitu. Ini udah pasti akan ada bencana banjir besar-besaran, misalkan seperti itu. Karena memang mau nggak mau harus dikalkulasi. Nggak ada yang namanya iklim itu akan steady seperti itu, pasti dalam 10 tahun akan memburuk, 20 tahun akan lebih buruk lagi, 30 tahun akan lebih buruk lagi, itu kan harus ada perhitungannya. Nah, sedangkan sedangkan daya tahan kita nggak pernah diperhitungkan gitu ya, lahan dilepas terus, hutan digunduli terus gitu. Nah, satu lagi yang alfa dari pemerintah adalah kalau mereka benar-benar bisa melakukan analisa dan evaluasi, itu harusnya izin tidak boleh lagi diberikan. Kalau ini kan sekarang tidak, gitu ya. Misalkan kalau teman-teman mengacu ke Undang-Undang Minerba gitu. Undang-Undang Minerba itu, di pasalnya dia menjelaskan bahwa pemberian izin itu dijamin untuk mendapatkan perpanjangan sampai 2 kali perpanjangan, maksimal 10 tahun. Jadi bisa dibayangkan maksimal 10 tahun, 2 kali berarti 20 tahun dong. Dan itu dijamin perpanjangannya gitu. Lah, gimana ceritanya dijamin? Lah kan harusnya dia dievaluasi dulu gitu, "Oh ini kayaknya udah nggak bisa nih," gitu. Harusnya ya udah cabut izinnya atau harusnya stop, nggak boleh lagi dia dikasih izin gitu. Karena yang kita butuhkan saat ini jangan sampai terjadi bencana lagi, ya kita bangun daya tahan, ekosistemnya itu tadi, daya tahan ekologisnya gitu. Nah ini kan enggak gitu ya. Nah begitu sih Mas. Oh, jadi yang bisa saya tangkap nih, Mbak, daya dukung kita nih sementara menurun terus gitu, tapi, izin-izin semakin di diizinkan gitu. Jadi, kayak tidak sejalan mungkin ya. Oke, itu tadi teman-teman yang spesifik terhadap apa sih, yang terjadi di Kalimantan ya, karena, 50% dari hutan kita itu udah digundulin dan lain sebagainya. Nah, kita mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Mbak Hindun. Nah, apa sih, tanggapan Mbak Hindun atau bagaimana pendapat Mbak Hindun terhadap upaya mitigasi perubahan iklim oleh pemerintah atau, kita kaitkan juga dengan, target NDC Indonesia saat ini. Gimana, tanggapan Mbak Hindun terhadap hal tersebut? Iya, sebenarnya begini, kalau kita bicara NDC gitu ya, lagi-lagi sebetulnya yang memang harus terus kita suarakan gitu, adalah, yang selalu dikomitmenkan oleh pemerintah, atau yang selalu menjadi program pemerintah, atau yang dihasilkan dalam bentuk norma kebijakan atau norma hukum, itu tidak pernah berlandaskan terhadap prioritas untuk menyelesaikan masalah di lapangan, gitu. Ini ada masalah nih seperti ini. Nah, harusnya respon norma kebijakannya seperti apa? Respon dalam bentuk programnya seperti apa, gitu ya. Ini enggak gitu. Jadi istilahnya oke, ya udah bencana mah bencana aja, tutup mata. Kita mau ngelakuin hal yang lain. Nah, ini nih gitu. Kenapa saya bisa bilang seperti itu, ya karena kalau kita telaah dari norma kebijakannya, itu memang semuanya tidak ada yang berusaha untuk menyelesaikan masalah yang ada di lapangan.
2020 itu Undang-Undang Minerba disahkan. Setelah Undang-Undang Minerba disahkan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, gitu ya. Nah, pun 2 hal yang baru disahkan ini pun, kalau kita telaah lagi pasal-pasalnya, ini nggak ada nyambung-nyambungnya sama komitmen krisis, sama komitmen terhadap Paris Agreement, sama komitmen iklim, ini nggak ada nyambung-nyambungnya, gitu. Kenapa? Karena kalau kita bicara komitmen negara Indonesia terhadap krisis iklim, harusnya dia clear bagaimana caranya kita membangun roadmap gitu ya untuk kita bisa zero emission di 2050. Karena dari laporan IPCC itu jelas sekali kalau kita gagal untuk menahan laju menahan laju pemanasan global sampai di bawah di atas 2 derajat atau di atas 1,5 derajat, ya akan ada titik di mana bencana itu terjadi yang humans just cannot afford it anymore gitu ya. Sekarang aja bencananya kita udah nggak bisa afford, ribuan orang mengungsi. Nah, kalau kemudian kita gagal gitu, ya kita akan mengalami bencana yang lebih sering lagi yang memang kita sendiri udah nggak bisa mengatasi gitu. Kita as a humans atau makhluk hidup yang lain ya memang sudah tidak mengatasi bencana-bencana yang kemudian akan terjadi lebih sering dan menjadi jauh lebih berbahaya atau lebih mematikan gitu. Nah, untuk menahan itu laporan dari IPCC itu sudah mengatakan bahwa di 2050 harusnya kita bisa net zero, harus bisa zero emission. Nah, pemerintah kan berarti kan harus ada skala prioritas. Oke, berarti skala program pembangunannya harus menuju ke sana nih, gitu ya. Sektor energi gimana caranya roadmap-nya bisa menuju ke sana. Sektor kehutanan, sektor transportasi, harusnya itu kan yang ada dalam dokumen NDC gitu ya. Tapi Iya, iya, ternyata betul. yang ada dalam dokumen yang ada dalam dokumen NDC jauh dari itu gitu ya. Kemudian norma-norma kebijakan lain yang dihasilkan oleh pemerintah, khususnya tahun kemarin atau dalam 2 tahun kemarin, itu juga sama sekali tidak ada yang mentranslasikan target itu. Begitu. Jadi yang didorong itu masih sangat ekstraktif industri. Kita tahu ekstraktif industri itu menyebabkan deforestasi gitu. Deforestasi terbesar di Indonesia itu yang pertama adalah kelapa sawit gitu ya, yang kedua adalah industri pulp and paper, kemudian yang ketiga adalah pertambangan batu bara. Tiga-tiganya ini gitu ya, semua ekstraktif industri gitu ya dan pertambangan-pertambangan yang lain itu mendapatkan karpet merah gitu dari regulasi-regulasi yang baru ini gitu. Jadi memang arahnya bukan ke sana, arahnya juga udah bukan bicara green recovery atau green economy, bukan gitu. Arahnya memang kita masih berusaha seeksploitatif mungkin terhadap kekayaan alam kita dan lagi-lagi itu bicara tentang hilangnya tutupan hutan gitu. Terjadi alih fungsi dari hutan primer, hutan sekunder yang justru itu sebenarnya jadi pelindung kita gitu. Seperti itu Mas Iqbal dalam dalam generalnya ya gitu. Dan pemerintah Indonesia sendiri mereka sudah menyatakan bahwa tidak akan berkomitmen untuk komitmen iklim atau penurunan emisi yang lebih ambisius. Jadi they will stay as it is. Apa yang ada sekarang ini ya mereka akan tetap seperti itu gitu ya. Kalau saya mau breakdown lagi di sektor energinya di NDC itu 23% energi terbarukan gitu ya. Tetapi itu pun kalau kita lihat dengan kondisi saat ini sebenarnya bisa nggak sih mencapai 23% itu kan kayaknya masih jauh banget gitu. Dan tidak ada di sana juga disebutkan bahwa transitioning to tidak ada disebutkan bahwa Indonesia punya target coal phase out. Jadi paling nggak target untuk kita sudah tidak menggunakan lagi batu bara, misalkan dalam sampai 2030 atau 2050 atau paling nggak ada roadmap-nya aja gitu. Itu nggak ada gitu ya. Jadi yang dinyatakan di sana adalah kita tetap menggunakan batu bara dengan minimum 30%. Jadi kalau bisa dibayangkan minimum 30% berarti itu bisa lebih atau bisa jauh lebih besar dari itu. Nah, tapi juga kemudian di sana cara menurunkan emisinya gimana? Ya udah, kita gunakan teknologinya aja yang diperbaiki misalkan. Jadi dari subcritical atau sekarang menggunakan ultra supercritical gitu ya atau biasanya mereka bilang HELE
kayak low emission gitu. Padahal sebenarnya ya itu again itu adalah false solution. Kenapa? Karena pakai ultra supercritical itu penurunan emisinya juga nggak seberapa gitu. Sebenarnya dia hanya menaikkan efisiensi aja, tapi penurunan emisinya sebenarnya juga tidak signifikan gitu. Jadi tidak ada langkah ambisius yang sebenarnya diambil oleh pemerintah Indonesia dan mereka sudah menyatakan ya mereka tidak akan go farther than this. Mereka tidak akan mengambil langkah yang lebih konkret lagi atau yang lebih ambisius lagi dari yang mereka miliki saat ini. Mas Iqbal. Waduh, ini masukannya ini buat teman-teman ini banyak banget nih. Kayak secara general hampir dari seluruh aspek, bahkan kita meninggalkan aspek kehutanan pun sampai masuk ke energi, tapi memang teman-teman semuanya saling berkaitan. Nah, tapi berbicara soal bauran energi terbarukan pun tadi ya emang kalau misalnya kita lihat sih emang sekarang tahun 2020 bahkan kalau saya tidak salah ingat masih 11% Mbak itu apa porsi energi terbarukan dan kita mau mengejar 23% di tahun 2025 itu ya mesti dibuatkan skenario optimis tapi kayaknya masih agak sulit juga. Dan saya juga kemarin kita kan ada kelas energi modeling. Nah, kebetulan dari orang ESDM sendiri yang datang dari kelas kita. Mereka juga kayak merasa bahwa skenario ini meskipun sebenarnya harus dikejar tapi ada cukup pesimis juga karena pertumbuhan ekonomi pun yang dipakai sangat optimis bisa sampai 7% dan sebagainya. Tapi itu soal lain ya teman-teman. Mungkin kita akan bahas di episode berikutnya dan dapat masukan baru nih akhirnya buat episode-episode selanjutnya. Nah, itu dia tadi. Nah, saya tadi highland, Mbak. Kalau misalnya kan kita saat ini berusaha untuk menekan pemanasan global, laju pemanasan global di atas 1,5 derajat atau 2 derajat paling maksimal di atas level praindustrial. Nah, saat ini kan suhu kita masih belum sampai ke sana, tapi ketika dijalankan seperti biasa atau yang tadi Mbak Hindun maksud ya, seperti bisnis as usual dan lain sebagainya itu kira-kira dampaknya Mbak ketika memang nanti iklim ini sampai di atas 2 derajat atau 1,5 derajat itu dampak yang bisa kita rasakan itu seperti apa sebenarnya? Dan kenapa sih orang kayak belum terlalu aware karena belum sampai pada suhu tersebut itu jadinya kayak tidak ada upaya-upaya yang sangat maksimal baik dari perilaku kita sehari-hari. Bahkan mungkin saya juga kadang-kadang sendiri masih kayak ignore masalah-masalah iklim di sekitar saya dan apalagi sebenarnya upaya pemerintah harusnya lebih maksimal lagi. Nah, kira-kira apa sih yang beberapa contoh konkret mungkin yang kita bisa ketahui ketika suhu tersebut sudah sampai di atas level 2 derajat, Mbak Hindu? Kalau dibilang contoh konkretnya apa mungkin saya nggak tahu ya dan mungkin gini, saya yakin mungkin di beberapa jurnal sudah ada beberapa penelitian gitu ya. Cuma ya kalau dibilang contoh konkretnya, saya mungkin lebih baik ngomong jangan sampai juga kita tahu gitu, jangan sampai juga kita Oh menjadi iya betul generasi betul. yang mengalami gitu ya. Karena kalau kemudian kita menjadi generasi yang mengalami, ya otomatis mungkin itu bencananya sudah sangat besar gitu. Nah, tadi pertanyaannya menarik sekali. Kenapa ya kok sebenarnya kita juga nggak terlalu sadar-sadar banget atau kayak nggak peduli lah gitu ya. Sekarang fenomena Greta Thunberg gitu ya misalkan, fenomena Greta Thunberg itu besar sekali gitu ya, besar sekali dan dia tuh, dengan apa namanya, kampanye yang dilakukan oleh seorang anak kecil, oleh seorang Greta itu bisa menggerakkan millions of people, jutaan orang turun ke jalan gitu ya, dan itu di mana-mana gitu, maksudnya di Amerika pun, di Eropa gitu, karena kan sebenarnya Greta juga bukan anak Amerika ya gitu. Nah, di Eropa itu jutaan orang bisa turun ke jalan dan, bicara soal krisis iklim gitu. Nah di sini sekarang saya tanya, ini anak Gen Z atau anak milenial sebenarnya populer nggak sih Greta itu? Nah, hal-hal seperti itu jadi memang kesadaran kita as a society itu masih sangat rendah gitu ya. Bahkan untuk gerakan yang masif, yang secara internasional aja mendapatkan, apa ya, maksudnya global attention gitu ya, dan orang itu benar-benar tergerak jutaan turun ke jalan aja di Indonesia nggak masuk gitu.
not literally nggak masuk, mungkin masuk sih, tapi apakah kemudian itu bisa men-trigger orang untuk turun juga ke jalan kan enggak. Apakah kemudian itu bisa men-trigger paling enggak conversation aja ya, kayak, public discourse gitu di antara anak-anak muda Indonesia gitu atau anak-anak milenial, mungkin masih jauh dari situ gitu. Nah, tapi saya rasa begini, saya kemudian itu jadi PR kita semua gitu ya, jadi PR kita semua untuk, oh berarti memang pemahaman, atau awareness masyarakat Indonesia memang masih kurang dan itu memang menjadi PR untuk gimana caranya kita bisa mengkomunikasikan lebih baik lagi gitu. Gimana caranya kemudian kita bisa bikin masyarakat sebenarnya lebih sadar lagi. Karena apa? Karena bencananya itu real kok gitu. Cuma sebenarnya pada saat masyarakat mengalami bencana, itu mereka langsung relate terhadap, "Oh ini krisis iklim." Iya nggak sih? Gitu. Kadang bencana, ya udah bencana aja dan orang yang mengalami korban bencana itu tadi yang kalau kita lihat yang benar-benar barang-barangnya hanyut, habis, hidup di, pengungsian gitu ya, yang airnya udah sampai segini dia gotong-gotong barang di atas kepala gitu ya. Untuk korban bencananya sendiri, apakah kemudian setelah bencana selesai, recovery, mereka bisa kembali ke rumahnya masing-masing, sebenarnya apakah kemudian itu akan meningkatkan kesadaran mereka terhadap krisis iklim? Bisa iya, bisa enggak, gitu kan. Atau mungkin kita sebagai anak muda yang ngelihat, "Ya ampun gila ya," gitu, 30.000 pengungsian gitu, "Wah gila banjirnya," gitu, atau, "Waduh longsor," gitu ya. Pada saat kita ngelihat gitu, kita langsung sadar bahwa, "Wah gila nih krisis iklim ngeri banget, gua harus gini-gini deh," gitu. Iya nggak? Enggak, mungkin kita sendiri yang nonton gitu ya, masih jauh gitu, boro-boro kita nonton doang, kita yang kalau misalkan mengalami pun, mungkin juga kita nggak akan langsung relate, "Gila ya krisis iklim ini ternyata ancaman banget buat hidup gue." Nah, itu kan mungkin juga menimbulkan kesadaran itu aja sebenarnya masih jauh ya, padahal itu adalah bencana yang sebenarnya sudah sangat nyata di depan mata, benar-benar kita alami, dialami mungkin oleh keluarga kita, dialami oleh saudara sebangsa kita gitu ya, bahkan, wah Kalimantan jauh nih buat anak-anak Jakarta nih gitu. Atau, tapi Puncak ke tempo hari longsor loh gitu, kayak Sumedang juga gitu ya. Wah sebenarnya udah banyak sekali gitu bencana. Jakarta pun sebenarnya banjir gitu kan, tahun kemarin meskipun sebenarnya banjirnya Jakarta memang banyak faktor lain gitu, terkait dengan RT RW lah segala macem gitu. Tapi kan memang, itu adalah, curah hujan dan intensitas yang juga sangat tinggi gitu. Nah, orang Jakarta sadar nggak sih gitu, sebetulnya itu gitu yang kemudian harus harus satu yang pertama adalah kita harus tanyakan dulu sama diri kita sendiri nih teman-teman gitu ya. Karena kalau sebenarnya kita sendiri sudah mulai sadar, sebenarnya kemudian dari kitanya sendiri atau dari masing-masing kita atau mungkin teman-teman yang saat ini lagi ngedengerin podcast gitu ya, otomatis itu bisa jadi kayak kayak apa ya, kayak pembawa pesan juga untuk lingkungan sekitarnya gitu. Karena kalau kitanya sendiri diem otomatis kan, langkah kita untuk membangun awareness level dari masyarakat kan otomatis juga akan scoop-nya atau bubble-nya menjadi akan lebih kecil gitu ya. Jadi itu saya rasa itu PR PR kita semua sih untuk sadar dan sebenarnya Indonesia ini adalah negara termasuk negara yang sangat vulnerable gitu, kita tuh sangat fragile dari bencana gitu. Jadi tapi ya kemudian kemampuan kita untuk memaknai bahwa, "Oh oke, kalau udah terjadi bencana berarti kita harus seperti ini nih," gitu. Berarti kita harus ada behavior yang harus kita rubah nih, gitu. Nah, kesadaran kita untuk mencapai titik itu tuh yang mungkin jadi tanda tanya besar untuk kita semua, gitu. Oke, oh, wah mantap banget nih, Mbak. Nah, tapi kalau misalnya saya sedikit coba mengomong realitas nih, Mbak. Ya, ini bukannya mau menertawakan kondisi bencana ya, saya juga turut berduka Mhm. cita. Tapi coba kita lihat deh, pandemi COVID pun itu tak sedikit pun merubah perilaku kita juga ya. Mungkin di awal-awal, tapi kayaknya sekarang sudah mulai agak senggang-senggang lagi nih, kayak udah mulai acuh tak acuh dan sebagainya. Tapi memang ada beberapa orang yang merubah pola hidupnya gara-gara pandemi itu. Nah, semoga harapan saya sih karena setelah ada bencana-bencana yang banyak ini, bencana ekologi dan lain sebagainya, kita semua bisa lebih aware lagi terhadap eh, iklim dan lain sebagainya. Perilaku keseharian kita yang mungkin terkesan agak sepele mungkin ya, Mbak.
Kayak Betul, sepele. Sebenarnya betul, sesepele seperti ini ya, sesepele, kita ngecas handphone ditinggal gitu ya, atau listrik itu nyolok gitu ya sehari-hari ya, siang pada nyalain lampu, padahal sebenarnya kita nggak butuh lampu, bahkan seperti itu. Maksudnya perilaku kita tidak hemat listrik aja sebenarnya itu juga harus sudah disadari bahwa, oh ternyata kita berkontribusi besar nih terhadap emisi gitu ya. Misalkan, eee, rumah dekat di depan gang ada Alfamart gitu, terus kita ke Alfamart naik apa? Nyalain mobil gitu atau nyalain motor, padahal mungkin itu less dari 1 atau 2 kilo lah ya gitu. Tapi tetap greng nyalain mobil, males jalan ya kan, atau greng kemudian ke masjid yang mungkin jaraknya cuma berapa blok gitu, greng nyalain mobil, kalau nggak nyalain motor gitu, lebih wah itu sih masih daripada aku sih kemudian kita kadang-kadang. jalan kaki. Nah, tapi itu yang kemudian memang harus disadari adalah bahwa, individual behavior kita gitu ya, justru yang dari aktivitas kita yang ada sehari-hari itu juga sebenarnya memberikan sumbangan besar. Kalau satu orang kesannya, cuma sebentar gitu ya, tapi kemudian satu orang multiple jutaan orang gitu. Jadi kan hasil emisinya jadi beda gitu. Ya meskipun memang sendiri, tapi kalau dihitung secara kolektif ya jadinya besar juga ya Mbak ya. Betul. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak, sekaligus, mungkin ada nanti kayak tadi sih udah ya motivasi-motivasi tadi sih sebenarnya udah banyak sih sebenarnya. Eee, Secara ini mungkin secara spesifik ke depannya terhadap, eee, perubahan-perubahan iklim yang terjadi di Indonesia, eee, sekaligus mungkin masih ada motivasi yang baru kepada kita semua selain dari, perilaku keseharian kita sendiri, tapi tentu dalam mengatasi iklim ya pasti memerlukan rencana yang terstruktur, sistematif, dan masif. Mungkin, yang berujung kepada kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun perubahan iklim, kalau misalnya tidak didukung oleh pemerintah ya mungkin bisa saja tidak bisa tercapai dengan sangat cepat. Itu sih Mbak, mungkin terakhir ada komentar nggak terhadap itu? Iya, oke, kalau kalau bagian itu ya mungkin tadi saya sudah sedikit ngebahas bahwa sebenarnya kita sebagai individu gitu ya, itu juga sudah harus mulai punya kesadaran bahwa ternyata kita sendiri itu punya jejak karbon yang signifikan gitu ya. Kalau kita merasa, "Oh enggak kok, gue keluar cuma sebentar," gitu. Tapi kan kemudian kalau satu orang tidak berubah, itu bisa di-equal tuh ada jutaan orang juga di luar sana yang nggak berubah gitu. Jadi satu hal kita bisa mulai dengan diri kita sendiri itu gitu, dan Oh, mengingatkan lingkungan terdekat kita gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau hubungannya sama pemerintah, itu harus dilihat seperti ini, jangan cuek gitu, jangan ignore, jangan tutup mata dengan apa yang terjadi di Indonesia gitu. Karena ini juga bisa menjadi sebuah masalah, ini adalah masalah generasi gitu. Karena apa, kalau kemudian kita sebagai satu generasi nih ya gitu, tidak bisa menyuarakan perubahan atau let's say tidak bisa jadi, watchdog-nya kebijakan pemerintah, ya sebenarnya kita sendiri bisa dibilang secara generasi kita gagal, gitu. Kalau kemudian kita membiarkan, sikap-sikap pemerintah atau pilihan-pilihan pemerintah yang kemudian tidak berpihak kepada rakyat, tidak berkeadilan gitu, langkah-langkah yang diambil, atau tidak melindungi rakyatnya, ya harusnya kita sendiri juga bisa bersikap kritis terhadap itu. Dan sikap kritis ini juga dibutuhkan secara kolektif dan secara masif gitu. Karena kalau misalkan si A sendirian dia berteriak-teriak, kan beda dengan kalau misalkan memang, oh rata nih semua orang juga sebenarnya memintakan, hal yang sama. Karena pemerintah juga tidak pernah akan bisa bergerak kalau tidak ada pressure, tidak ada tekanan dari masyarakat. Oh, rakyat gue diem-diem aja kok, dia nggak protes, nggak apa-apa kalau gue begini, ya udah aja gitu kan. Tapi kalau kemudian rakyatnya juga bisa berpikir kritis gitu ya, bisa memintakan atau bisa, apa namanya, bisa bisa speak up gitu, bisa men-challenge, dengan argumentasi-argumentasi yang sangat objektif gitu, ya mereka juga, eee,
merasa bahwa, oh ternyata kebijakan saya diawasi, oh ternyata kerja saya diawasi gitu. Karena jangan lupa, siapapun yang duduk dalam pemerintahan, siapapun yang duduk di kursi wakil rakyat saat ini, mereka adalah orang-orang yang dipilih secara langsung oleh proses demokrasi kita. Mereka dipilih dalam pilkada, mereka dipilih dalam pemilu gitu ya. Jadi mereka punya legitimasi yang sangat kuat untuk duduk di sana dan membuat kebijakan. Tapi pada saat kebijakan mereka sendiri sebenarnya tidak berpihak kepada rakyat, harusnya rakyat juga bisa bersuara dong gitu, harusnya rakyatnya juga bisa teriak dong. Nah, tapi kalau rakyatnya kemudian diam gitu yang, "Ya udah nggak apa-apa Bapak mengesahkan undang-undang itu," nah gitu, misalkan rakyatnya juga juga nggak protes gitu, ya udah aja gitu. Tapi kan apakah kemudian rakyat bisa berpikir kritis gitu, bisa bersuara, itu satu satu lagi-lagi itu tergantung tergantung tadi yang aku bilang, jangan cuek, jangan tutup mata, gitu. Khususnya kalau sekarang kan, di era saat ini kan kita bisa dapat informasi dari mana aja ya, gitu. Maksudnya informasi itu berjalan sangat cepat gitu, nggak harus yang kita effort banget gitu, dan apalagi sekarang kan pandemi, semua udah bisa didapat dari online gitu, sosial media, semua diskusi yang ada di sosial media itu, semua informasi itu sebenarnya tersedia di sana. Cuma tergantung sebenarnya kita mau cari tahu nggak? Kita males nggak sih sebenarnya untuk peduli sama negara kita gitu. Kalau kita, ya udah nggak peduli gitu, aduh gila diskusinya berat banget ya gitu. Wah ada webinar, aduh diskusinya berat banget, enggak deh gitu. Nah, lagi-lagi itu adalah pilihan gitu, lagi-lagi itu adalah pilihan dan, historically gitu ya, secara sejarah memang perubahan yang sangat besar itu selalu dimulai di tangan anak-anak muda, gitu. Maksudnya Wah, kalau anak-anak muda nggak bergerak, Indonesia nggak akan bisa merdeka. Kalau kita cuma ngikutin, gimana pendahulu-pendahulu kita yang udah tua-tua gitu ya, ya udah kita ikutin sistem aja gitu, oh kita nggak bakalan merdeka kalau kalau, pada saat itu generasi mudanya memang tidak memberontak dan memutuskan untuk udah kita merdeka aja, gitu. Dan ini adalah harus menjadi sejarah yang berulang, masa depan kita itu sebenarnya ada di tangan generasi muda, gitu. Jadi jangan cuek, jangan tutup mata, khususnya kalau kemudian misalkan gini, kita kan, "Oh ada bencana, yuk kita nyumbang," itu satu hal. Tapi menganalisa kenapa bencana itu terjadi, terlibat aktif dalam diskusi, mencari tahu, cari datanya gitu ya, itu adalah sebuah aksi yang lain lagi, ngobrol sama temen gitu. Nah itu kan kemudian adalah aksi yang lain lagi gitu. Seperti itu Mas Iqbal. oke. Wah, terima kasih banyak nih Mbak nih atas masukannya. Saya tadi meng-highlight beberapa mungkin poin-poinnya Mbak terkait dengan uh, donasi terkait dengan donasi yang satu hal lain dan tapi terkadang juga nih Mbak kita kayak lo mah ngobrol doang ribut doang itu ini orang kayak udah di sana tuh kayak bantu-bantuin donasi yang angkat-angkat lo mah kritik-kritik mulu gitu. Aduh ada juga sih yang kayak gitu tapi sebenarnya itu satu hal lain karena itu kan juga sebagai bahan analisis kita buat tahu apa sih penyebab-penyebabnya terkait dengan krisis iklim dan bencana-bencana yang terjadi agar tidak terjadi lagi ke depannya kan gitu maksudnya Mbak ya. Betul betul. Kan Sebenarnya jangan gini, sampai ya jangan sampai terjadi lagi. Sebetulnya gini, eee, aksi langsung gitu ya, misalnya turun ke lapangan, menyumbang donasi, itu memang sesuatu yang memang saat ini sangat dibutuhkan. Jadi kita juga harus paham memang ada skala urgensinya juga nih gitu ya. Tetapi satu hal yang mungkin harus teman-teman pahami adalah jangan sampai kemudian kita sebagai generasi, kita kehilangan kemampuan untuk berdialektika, gitu. Jadi, dan dialektika ini memang dipicu oleh mereka-mereka yang memang ingin mencari tahu, mau berdiskusi, mau berdebat, mau berargumentasi gitu. Karena itu akan melahirkan sebuah pemikiran-pemikiran kritis gitu. Karena kalau enggak ya kita nggak bisa jadi watchdog-nya pemerintah gitu. Kita nggak bisa bilang bahwa, oh mereka melakukan hal yang benar atau tidak benar gitu. Karena memang nggak semuanya hitam dan putih ya, ada skala abu-abunya juga gitu ya. Cuma kan semua itu harus harus melalui sebuah proses pemikiran yang panjang gitu. Gimana lo mau mengkritik pemerintah kalau lo sendiri sebenarnya nggak paham isunya. Nah, gitu kan gitu.
Nanti pemerintah juga bisa berdebat, apa yang salah dari kebijakan gue gitu kan. Kan gue begini-begini loh, tapi kan begini-begini. Nah, itu proses argumentatif itu yang sebenarnya harus dibangun dari masyarakat gitu. Berpikir kritis gitu dan jangan sampai kemudian kita sebagai generasi muda itu kehilangan kemampuan dialektika itu gitu. Karena ya itulah sebenarnya demokrasi. Kita nggak hidup dalam sebuah pemerintahan yang otoritarian yang kalau saya bilang A gitu ya, atau kalau saya bilang B, enggak. Sebenarnya kita hidup dengan sistem demokrasi, ya tetapi harusnya itu juga sistem demokrasi ini bisa dimanfaatkan gitu. Dan kita harus sadar bahwa satu sebenarnya kita punya suara, dan sebenarnya legitimasi kekuasaan tertinggi itu sebenarnya di tangan rakyat gitu. Meskipun sebenarnya mereka-mereka yang ada di pemerintahan dan wakil rakyat itu adalah legitimasi yang dipilih secara langsung gitu ya oleh rakyat, tetapi juga jangan sampai rakyat kehilangan daya kritisnya dia gitu. Untuk kemudian lagi-lagi mengawasi wakil rakyat yang sudah dia pilih secara langsung atau mengawasi pemimpin-pemimpin yang sebenarnya sudah dia pilih secara langsung. Seperti itu. Nah, itu dia teman-teman sesi kita kali ini bersama Mbak Hindun. Saya mengucapkan terima kasih banyak nih Mbak karena telah bersedia hadir di waktu yang sangat sibuk kayaknya. Terima kasih banyak juga sudah diundang. Semoga bisa menginspirasi teman-teman. Dan feel Amin. free juga kalau masih mau ngobrol-ngobrol lagi. Masa depan kita ada di tangan anak muda nih. Nah, itu dia teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Jangan lupa follow Instagram kami di elantalk, elan.talk. Sampai ketemu. Assalamualaikum.